Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk mengulas latihan soal UP, Uji Pengetahuan PPG Seni Budaya, untuk materi seni teater. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya mengingatkan kepada teman-teman guru sekalian, agar kiranya dapat menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan banyak manfaat. Baik teman-teman, kita mulai latihan soal UP, Uji Pengetahuan PPG Seni Budaya, materi seni teater. Soal pertama. Salah satu prosedur membuat naskah yang merupakan jalinan cerita dari awal sampai akhir adalah A. Merancang plot, B. Menentukan tema, C. Menentukan karakter, D. Membuat dialog-dialog, dan E. Menentukan setting. Silakan teman-teman jawab. Dan jawaban yang tepat adalah yaitu A, yaitu merancang plot. Kita lanjutkan soal kedua. Teater modern ditandai dengan penggunaan panggung pertunjukan proscenium. Panggung proscenium adalah A. Panggung di dalam gedung, B. Panggung dengan karakteristik keakraban, C. Panggung tanpa jarak, D. Panggung dengan peninggian buat pemain, E. Panggung yang berjarak antara penonton dan penampilan serta hanya dapat dinikmati dalam satu arah pandangan. Jawabannya, silakan teman-teman. Ya, jawabannya adalah E, yaitu panggung yang berjarak antara penonton dan penampilan serta hanya dapat dinikmati dalam satu arah pandangan. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan dengan soal ketiga. Teater tradisional mempunyai keunikan dan ciri khas dalam perwujudannya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri teater tradisional kecuali A. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari. B. Penyajian dengan dialog, tarian dan nyanyian, gaya opera. C. Nilai dan laku dramatik dilakukan secara terencana, sistematis. D. Penonton yang menyaksikan pertunjukan harus bayar. Dan E. Mempergunakan bahasa tubuh. Jawabannya apa ini? Teater tradisional. Ciri-ciri teater tradisional. Ayo. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah. Ini betul. Penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian gaya opera. Betul juga. Nilai dan laku dramatik dilakukan secara terencana dan sistematis. Ini juga bisa. Kemudian penonton yang menyaksikan pertunjukan harus bayar. Ini tidak harus. Karena biasanya teater tradisional itu ditampilkan di tengah masyarakat umum. Kemudian mempergunakan bahasa tubuh ya. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Yang tidak termasuk ciri-ciri teater tradisional adalah yang D, yaitu penonton yang menyaksikan pertunjukan harus bayar. Kita lanjutkan soal keempat. Latihan dasar akting yang pertama adalah melakukan latihan yang dikenal dengan istilah olah tubuh. Tujuan utama seorang aktor melakukan latihan olah tubuh adalah A. Supaya berprestasi, B. Agar bisa bergaya, C. Untuk kesehatan jasmani, D. Untuk kekuatan dan fleksibilitas tubuh, E. Supaya tampil menarik. Jawabannya tentu saja adalah D, yaitu untuk kekuatan dan fleksibilitas tubuh.
Kalau yang ini nggak masuk akal, untuk berprestasi nggak masuk akal. Apalagi ini, agar bisa bergaya juga tidak mungkin. Untuk kesehatan jasmani, tujuannya bukan itu. Kemudian supaya tampil menarik juga bukan. Jadi yang benar adalah untuk kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Soal nomor 5. Naskah lakon merupakan gambaran kejadian yang terjadi di masyarakat. Elemen pokok dari naskah lakon adalah A. Dialog, B. Masalah, C. Konflik, D. Peristiwa, E. Aside. Silakan teman-teman jawab. Dan tentu saja jawabannya ini adalah C, yaitu konflik. Jadi elemen pokok dari naskah lakon adalah konflik. Selanjutnya nomor 6. Jenis naskah bisa dibagi menjadi dua, yaitu A. Romantik dan episodik, B. Tragedi dan bahagia, C. Komedi dan badutan, D. Tragedi dan komedi, E. Komedi dan satire. Jawabannya ini pasti teman-teman tahu, yaitu tragedi dan komedi. Jadi jenis naskah dibagi dua, yaitu tragedi dan komedi. Selanjutnya, tokoh dalam memainkan karakter bisa dianalisis dari apa yang terlihat, atau bisa disebut A. Psikologis, B. Biologis, C. Fisiologis, D. Sosiologis, E. Antagonis. Tokoh dalam memainkan karakter bisa dianalisis dari apa yang terlihat. Silakan teman-teman jawab. Dan sudah tentu jawabannya adalah C, yaitu fisiologis. Fisiologis ini karakter yang bisa kita lihat langsung, yang terkait dengan fisik. Lanjut kita ke soal nomor 8. Estetika teater tradisional didasarkan pada 4 komponen pembentukannya, yaitu A. Tarian, kostum masa kini, musik menggelegar, dan cerita lucu. B. Tarian, nyanyian beserta musik pengiringnya, lawak atau dagelan, dan dialog atau percakapan yang sebagian juga disertai dengan bentuk pantun maupun parikan. C. Pelawak, aktor, juragan, dan panja. D. Romantisme, realisme, naturalisme, dan absurdisme. Dan E. 4 orang aktor. Silakan teman-teman jawab. Dan sudah tentu jawabannya ini adalah B, yaitu tarian, nyanyian beserta musik pengiringnya, kemudian ada lawak atau dagelan, kemudian dialog atau percakapan yang disertai dengan bentuk pantun dan maupun parikan. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal ke-9. Menelaah simbol dalam adegan pementasan dapat melalui beberapa analisis pertunjukan. Di antara beberapa pilihan berikut, manakah yang menggambarkan rasa optimisme? A. Adegan seseorang mempersembahkan bunga kepada seorang wanita. B. Adegan sekelompok orang yang mengejek wanita tua. C. Adegan seseorang yang memegang dan meremas sehelai kertas. D. Adegan seseorang yang bangkit dengan wajah ceria sambil mengepalkan tangan. Dan E. Adegan seseorang yang menengadahkan tangannya. Silakan teman-teman baca lagi. Di sini menggambarkan rasa optimisme. Tentu saja di sini jawabannya adalah D, yaitu adegan seorang yang bangkit dengan wajah ceria sambil mengepalkan tangan.
Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut ke soal ke-10. Salah satu gaya modern di mana perasaan-perasaan atau respon-respon jiwa yang bersifat subjektif terhadap subjek atau objek yang diapresiasi seniman pencipta menjadi objek ungkapan seniman pencipta adalah jenis teater A. Realisme, B. Naturalisme, C. Eksistensialisme, D. Dadaisme, dan E. Ekspresionisme. Silakan teman-teman jawab. Jawabannya tentu saja adalah E, yaitu ekspresionisme, karena di sini ada kalimat atau kata-katanya objek ungkapan seniman pencipta. Jadi jawabannya adalah ekspresionisme. Baik teman-teman, itulah 10 soal latihan untuk persiapan UP untuk materi seni teater. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.